kotorannya rontok semuanya. One go. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita untuk mengisi waktu luang kita akan bersih-bersih di beberapa bagian mesin ya. Ini mesin Agya 1,2 manual TRT Sportivo tipe tertingginya. Ini sudah ada CBS nya ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada CBS nya bisa dipastikan dia tipe yang tertinggi dari Agya 1,2 ini. Dan kita akan melakukan pembersihan busi dari keempat busi ini karena ini sudah 5000 km ya teman-teman, agar performa mesin selalu terjaga, yaitu kita harus rajin-rajin sendiri membersihkan komponen-komponen mobil yang sekiranya bisa kita lakukan sendiri dan tidak repot ya, tidak susah maksudnya, dan tidak perlu ke bengkel. Nanti setelah pembersihan busi kita juga akan melakukan pembersihan open filter ini teman-teman ya. Untuk pembersihan open filter ini tidak perlu disemprot-semprot pakai kompresor, ini nanti kita tunjukkan caranya juga. Ini hanya dicuci ya teman-teman, kita rendam di deterjen, itu deterjen di rendaman air deterjen, kita kocok-kocok saja gitu, terus kemudian kita keringkan. Nah, kita juga akan bersihkan sensor MAV atau IAT, intake air temperatur ini. Kita juga akan bersihkan sensor IAT, intake air temperatur ini ya teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan udara kotor terbawa masuk sehingga dia juga bisa menyebabkan intake air, sensor intake air temperatur ini kotor sehingga pembacaan sensornya tidak maksimal dan nanti perintahnya ke ECU juga tidak maksimal ya teman-teman, atau kurang akurat, sehingga ini patut atau perlu dibersihkan juga. Nah, yang berikutnya sebetulnya juga perlu dibersihkan throttle body ya teman-teman, tapi ini throttle body agak repot untuk ngangkatnya, sebetulnya bisa dilakukan sendiri, tapi nanti di 10.000 km baru kita akan bersihkan throttle bodinya. Ini untuk throttle body Agya ini punya saya, sudah saya ganti dengan throttle body miliknya Avanza 1,3, karena Avanza 1,3 dan Agya 1,2 ini sama-sama menggunakan mesin kodenya NR, mesin berkode NR, sehingga tidak perlu khawatir, soket sensornya pun sudah sama persis dan plug and play itu teman-teman. Kemudian ini di sini ada 2 buah sensor juga teman-teman, ini perlu dibersihkan juga. Ini namanya sensor VVTi ya, ini juga perlu dibersihkan ya, tujuannya agar tetap performa mesin bisa berjalan dengan mantap dan jos. Kita langsung eksekusi teman-teman. Pertama kita lepas dulu koil-koilnya ini ya. Koilnya kita lepas dengan menggunakan kunci 10. Bautnya kita amankan supaya tidak raib. Nanti kalau raib atau jatuh ke bawah sangat susah ngambilnya teman-teman. Nah, kemudian kita buka businya ya teman-teman. Ini sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa kita menggunakan kunci busi itu yang bagus ya teman-teman. Jangan sampai kunci busi yang abal-abal, dia gampang selek di sininya, sehingga nanti akan menimbulkan musibah buat teman-teman semua seperti yang saya alami ini. Sekaligus saya memberikan informasi ini agar tidak sampai terjadi pada teman-teman. Kasusnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi sudah saya ambil, bukan menggunakan kunci busi yang ini ya, menggunakan kunci busi yang sudah saya buang. Ini sudah terambil businya. Nah, karena kunci businya murah, ini dia selek di sini. Ini susah diambil teman-teman, susah, pakai tang ini juga susah. Akhirnya saya mencari jalan pintas, itu kita pukul-pukul di sininya nih. Ininya dipukul-pukul tanpa disadari, akhirnya businya yang rusak. Rusaknya di mana teman-teman? Ini isolatornya ini nih.
Ini bagian sebentar. Nih bagian isolatornya teman-teman ya, yang di sini centil-centil yang di sini ini lepas teman-teman, karena dia patah dari dalamnya ya. Tuh bunyi kan. Nah ini karena dia patah dari sini. Nah mau tidak mau kan harus ganti ini businya. Jadi jangan sampai, sekali lagi diulangi, jangan sampai pakai kunci busi yang jelek. Ini busi bris satu ini harganya 220 teman-teman, sehingga kemarin saya beli baru lagi. Kita buka. Busi sudah terlepas semua ya teman-teman, dan kondisi warnanya sesuai dengan harapan, ini merah bata. Tadi kondisi pembakarannya bagus. Selanjutnya kita bersihkan teman-teman. Untuk membersihkan bus ini kita gunakan injektor cleaner atau karburator cleaner ya teman-teman. Bebas, silahkan mereknya bisa apa saja. Ya cukup seperti itu teman-teman. Untuk membersihkan busi kita tinggal tiriskan busi ya supaya kering. Nanti
nanti setelah kering kita pasang kembali itu kotorannya teman-teman. Baik, setelah businya bersih kering kita pasang kembali ya teman-teman. Selesai, kemudian kita pasang koilnya. Nah, masang koil ini jangan sampai keliru lubangnya ya teman-teman, nanti akan bermasalah, tidak hidup nanti. Biasanya hidup dulu terus salah lubang, tapi kalau mobil kalau udah salah lubang ya ndak mau hidup. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, normal teman-teman, ini karena mobil belum dipakai sehingga RPM nya tadi waktu hidup itu 1100-an lah, lebih dikit. Ini mulai turun nanti sampai normalnya di sekitar 600 RPM nya. Kita matikan dulu teman-teman. Nah, kemudian kita akan lakukan pembersihan ini sensor VVT-i nya. Ini sensor VVT-i, ini sensor VVT-i cut. Makanya dikatakan double itu karena ini ada dua sensor VVT-i. Kemudian nanti kita bongkar ini, kita cuci ya teman-teman. Oke, nah kan kunci 10. Soketnya kita lepas dulu. Penguncinya dari belakang sini kita tekan, terus kita tarik. Nah, ini juga kita tekan, kita tarik. Kita tarik teman-teman sambil diputar. Tuh, ini yang mengatur apa, oli teman-teman ya. Keluarnya oli itu dari sini, difilter oleh ini, diatur oleh ini, sehingga kalau ini kotor itu bahaya sekali. Kita bersihkan. Nah, sudah bersih ya teman-teman, kita pasang lagi. Udah gampang. Sama pembersihannya juga menggunakan carbo cleaner atau injector cleaner, bebas, kita tinggal semprot-semprot saja. Beres, tinggal yang satu teman-teman ya. Persiapkan lap, takutnya olinya ada yang keluar kayak tadi. Tuh. Kita semprot-semprot lagi. Sudah bersih, kita pasang lagi. Soketnya kita pasang. Nah, kita coba lagi. Nanti terakhir kita bersihkan filter udara.
Ya, cek engine semuanya normal, tidak ada yang nyala. RPM ini masih tinggi di 1040, kemudian nanti akan normalnya di angka 600 untuk RPM nya. Nah, ini RPM nya udah turun ya teman-teman, jadi 600 nih kalau kita lihat di apa itu namanya, saya pakai kontrol OBD. Itu saja, dan terakhir kita bersihkan filter. Untuk tata cara pembersihan filter open filter ini ada di video saya ya teman-teman, terdahulu silahkan dicari atau nanti linknya saya taruh di deskripsi untuk link pembersihan open filter. Begitu teman-teman untuk perawatan ringan pada kesempatan ini, dan mohon dukungannya agar kita bisa saling berbagi informasi. Nah, sekalian ini teman-teman, ini saya tulis di sini nih, takut lupa. Kalau saya ganti oli mesin, ini kapasitasnya 3,5 liter, 3,5 liter itu dengan ganti filternya. Saya setiap ganti oli pasti saya akan ganti filter oli. Nah, harga filter oli itu enggak seberapa teman-teman, tapi menurut saya lebih baiknya ketika ganti oli mesin maka filternya diganti, sehingga oli yang ada di dalam mesin ini akan baru semua. Tapi beda ketika filternya tidak diganti, otomatis dia akan masih menyimpan oli lama yang ada di filter tersebut. Sehingga menurut saya alangkah baiknya ketika ganti oli mesin kita ganti filter olinya. Begitu teman-teman, terima kasih. Salam sehat semua.